Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Indri selaku dosen pada kelas Ekonomi Publik dan Kesehatan. Semua untuk ruang lingkup pertemuan pertama dalam mata kuliah Ekonomi Publik dan Kesehatan, kita akan membaginya pertemuan 1 sampai dengan 7 itu membahas terkait ekonomi publik dan pertemuan ke 9 sampai dengan pertemuan ke-16 ya atau 15 materinya adalah mata kuliah yang membahas terkait ekonomi kesehatan. Nah, sekarang kita pada pertemuan pertama, kita akan fokus membahasnya mengenai konsep ekonomi publik, peran pemerintah, fungsi pemerintah, dan barang swasta. Nah, teman-teman, harapannya ya dalam lingkup pertemuan pertama ini, teman-teman mampu untuk memahami konsep peran dan fungsi pemerintah, membedakan masing-masing peran pemerintah, bahkan setiap daerah itu memiliki alokasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah menganalisa konsep barang publik serta barang swasta. Nah, teman-teman harus pahami dulu bagaimana pola pikir jadi sosok pemerintah gitu, aktor-aktor publik yang memang memiliki fungsi yang sangat erat gitu ya terhadap keberlangsungan negara. Pemerintah ini akan bertitik tolak mengukur pada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini mencerminkan dari pengangguran. Tapi tentunya pengeluaran tidak juga mampu dibiayai tanpa adanya penerimaan negara. Maka yang namanya penerimaan dan pengeluaran dalam analisa kebijakan fiskal nantinya teman-teman pelajari, ini sangat-sangat berkaitan ya. Jadi berapa yang harus diterima negara agar mampu untuk membiayai pengeluaran? Gitu. Nah, pengeluaran ini sifatnya bisa saja defisit ya, teman-teman. Boleh lebih besar apa yang dikeluarkan daripada yang diterima. Asalkan sesuai dengan aturannya, jumlah defisit itu tidak boleh lebih besar daripada 3%-nya PDB, Produk Domestik Bruto, yang dihasilkan suatu negara. Nah, kemudian tujuannya pengeluaran itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi gimana caranya pemerintah menyiapkan program-program ya, dan pemerintah juga bisa tahu bahwa taraf kesejahteraan masyarakatnya itu mau seperti apa. Dan tadi saya sampaikan di awal bahwa alokasi setiap daerah itu berbeda-beda ya. Mungkin dikategorikan bahwa yang butuh infrastruktur adalah wilayah Jawa gitu. Nah, sementara mungkin yang di Sumatera butuh kepada sektor-sektor pendidikan, kesehatan, atau mungkin yang di Kalimantan nanti butuh untuk penguatan sumber daya alam dan lain-lain. Jadi setiap alokasinya itu berbeda-beda. Nah, intinya poin kesejahteraan masyarakatnya itu tercapai dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat ketika adanya suatu dana yang digelontorkan pemerintah untuk pengeluaran. Tentunya masyarakat harus mendapatkan manfaat sosial dan juga ekonomi yang bisa kita kategorikan taraf hidup atau mungkin taraf sosialnya ini semakin meningkat. Melakukan pembangunan infrastruktur jalan untuk menciptakan lapangan pekerja baru atau membuka akses usaha untuk UMKM. Nah, agar menjamin kebutuhan minimum warga. Nah, pemerintah ini harus tahu setiap daerah itu memiliki jumlah minimum kebutuhan yang tadi saya sampaikan adalah berbeda-beda. Mungkin produksi beras yang ada di Jawa itu banyak, tapi ternyata orang-orang yang butuh atau mungkin jumlah penduduknya juga tidak membutuhkan sejumlah produksi tersebut sehingga bisa ditransfer ke daerah lain, atau mungkin yang di daerah lainnya membutuhkan sumber air bersih yang lebih banyak atau akses listrik yang juga lebih kuat ya, atau mungkin jaringan komunikasi, atau mungkin yang sudah di area megacity membutuhkan akses internet yang besar. Nah, jadi kebutuhan minimum selain dari sandang, pangan, dan papan, dan pelengkap lainnya dari segi infrastruktur dan juga program-program pemerintah, ini tujuannya adalah memfasilitasi kebutuhan minimum masyarakatnya. Nah, tapi teman-teman ketika kita mengulas kembali tentang peran pemerintah menurut Adam Smith dan juga Keynes, dua tokoh dalam ekonomi yang memiliki pandangan yang berbeda. Kalau Adam Smith berpikir bahwa ekonomi ini tidak harus 100% dikelola sama pemerintah, tidak harus ada campur tangan pemerintah, sehingga muncullah ada kalimat dari Adam Smith itu invisible hand. Jadi ekonomi bisa bergerak tanpa adanya yang mengatur gitu ya. Jadi ada tangan-tangan tak terlihat lah yang dapat mengatur perekonomian. Karena sudah ada masyarakat, sudah ada daya beli, sudah ada pasar, sehingga pemerintah buat apa gitu ada di situ. Nah, kalau menurut Keynes, pemerintah ini harus menjadi satu lembaga yang harus mengatur negara, memfasilitasi, melakukan alokasi, distribusi ya. Sebagainya nanti peran pemerintah yang akan kita bahas. Sehingga dari dua ini aja kita sudah memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita menggunakan pahamnya dari
ekonomi modern bahwa pemerintah itu memiliki peran ya, maka dirumuskan peran-peran pemerintah adalah untuk pertahanan dan keamanan, keadilan, dan yang terakhir adalah untuk prasarana umum atau barang publik. Nah, selain itu, pemerintah juga memiliki fungsi-fungsi ya dalam menjalankan negaranya. Pertama, dia harus mengalokasikan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Lalu bagaimana sumber daya alam yang tersedia ini terdistribusi dengan baik, dan ketika sudah terdistribusi dengan baik, pemerintah mampu untuk menjaga stabilitasnya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa pemerintah mampu untuk menyediakan ya barang-barang atau mungkin infrastruktur yang ada di suatu negara, maka yang harus kita cermati adalah apakah barang itu memiliki komponen memang pure dari swasta atau mungkin dia publik atau mungkin dia gabungan keduanya. Nah, ketika pemerintah menyiapkan barang-barang, contohnya saja swasta, memang sudah diatur dalam sistem pasar dan menyebabkan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Contohnya akan terjadinya efisiensi konsumen dan terjadinya efisiensi produsen. Tapi perlu diingat ketika semua barang ya, entah swasta, barang publik maupun barang campuran ya, atau mungkin common good, ini harus mengedepankan efisiensi Pareto atau kalimatnya adalah dari prinsip-prinsip efisiensi. Terdapat dua prinsip yang perlu diperhatikan dalam fundamental teori ya ekonomi kesejahteraan tentang efisiensi konsumen dan juga produsen. Yang pertama, kita tahu bahwa ekonomi ini adalah persaingan. Jadi kita ini membutuhkan suatu barang dan kita sadar pasti akan ada orang yang membutuhkannya juga sehingga kita bersaing untuk mendapatkannya. Contohnya saja udara, kita bernafas dalam satu ruangan, kalau udah terlalu padat ya kita berkompetisi untuk menghirup nafas tersebut agar mendapatkan oksigen yang baik gitu. Nah, kemudian teori yang kedua adalah mengimplikasikan setiap alokasi efisien Pareto dapat dicapai oleh mekanisme pasar yang desentralistik. Dalam artian tidak terpusat gitu. Dan efisiensi menurut perspektif pasar tunggal terjadi pada saat marginal benefit sama dengan marginal cost. Apa yang dia keluarkan sama dengan apa yang dia peroleh. Jadi dia tidak merugi ya. Nah, kalau di barang publik ini adalah barang yang disediakannya sama pemerintah. Kalau tadi barang swasta ya barang yang disediakannya sama swasta, unsurnya adalah produsen konsumen yang mencapai titik kepuasan atau marginal benefit sama dengan marginal cost. Nah, kalau di barang publik, ini barang milik pemerintah yang disediakan sama pemerintah berdasarkan anggaran belanja yang sudah dicanangkan sama pemerintah. Tapi perlu diketahui bahwa ada yang namanya unsur budget line, sehingga ada garis anggaran ya yang harus diikuti. Jadi nggak bisa semau maunya pemerintah melakukan pembangunan karena memang tadi ada titik-titik alokasi anggaran yang harus pemerintah ikuti. Nah, bagaimana pemilihan masyarakat akan mengkombinasi barang publik maupun barang swasta? Jadi tergantung pemerintah ini membutuhkan dalam segi apa gitu ya. Jadi pemakmurannya masyarakat atau kebutuhan masyarakatnya dalam bentuk apa. Kalau dia barang swasta, berarti dia untuk rata-rata kepemuasan pribadi. Nah, atau mungkin dalam bentuknya halayak umum yang memang dipakainya untuk pihak-pihak yang terbatas gitulah ya. Nah, masyarakat maupun pemerintah bisa memilih tingkat kepuasannya ini mau menggunakan barang publik atau barang swasta. Contohnya gini kombinasinya. Saya memiliki kendaraan pribadi. Tapi kalau saya jalan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, oh itu terlalu jauh, mungkin akan memakan bahan bakar yang begitu banyak, lalu anggaplah boros bensin, boros tol, dan lain-lain ya biayanya. Maka saya berpikir, oke, daripada saya menggunakan barang swasta saya milik pribadi, saya mungkin lebih suka menggunakan barang publik. Mau naik KRL, mau naik Transjakarta, atau mau naik MRT, mau ke arah sananya, atau mungkin menggunakan fasilitas ojek dan lain-lain ya, atau taksi. Nah, ini tadi pemilihan masyarakat akan konsep barang publik dan swasta ini bisa dikombinasi. Jadi nggak semuanya ya, oh kalau harus barang swasta, swasta semua gitu. Nah, kemudian barang pemerintah ini memiliki fungsi kesejahteraan masyarakat atau kurva indiferen sosial, di mana kurva ini ya masyarakat bisa memiliki barang publik terlalu banyak dan barang swasta yang terlalu sedikit. Jadi dia punya pilihan. Di titik yang A, kalau dia mau publik yang banyak, ya berarti
dia memiliki tingkat OP yang tinggi. Tapi kalau dia mau swasta yang sedikit, berarti tingkat TO yang tinggi dan begitu juga seterusnya. Sampai dengan masyarakat memiliki tingkat kepuasan yang maksimal, dia bisa tahu kapan harus mengkonsumsi barang publik dan kapan harus mengkonsumsi barang swasta. Nah, pada barang publik, kurva kemungkinan produksinya ini menunjukkan berbagai jenis barang swasta dan juga barang publik yang dapat dihasilkan dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Karena sekali lagi tadi kita ingat bahwa ada yang namanya budget line, garis anggaran yang memang nggak bisa semuanya kita penuhi ya keinginan kita yang tidak terbatas ini gitu dengan anggaran-anggaran yang tersedia mungkin hanya sedikit lah gitu teman-teman. Nah, inilah kurva-kurva kemungkinan produksi yang bisa ada di titik A, titik F, titik C, D, E, B gitu ya. Tinggal nanti mau mengkonsumsinya mau banyak yang di swasta atau mau banyak yang di publik. Nah, menginjak kepada teori barang publik, ada beberapa teori-teori yang terkenal. Saya mulai dari teori Pigo. Jadi menurut Pigo, barang publik ini harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang sama dengan ketidakpuasan marginal. Dalam artian orang tuh sudah memanfaatkan utility-nya dan akhirnya dia bosen dan dia mendapatkan disutility. Jadi lama-kelamaan tingkat kepuasan itu tuh kayak grafik yang seperti gunung dan ada di satu titik puncak steady state-nya dan lama-kelamaan dia akan turun. Contoh mungkin orang-orang yang ya anggaplah kita biasa menggunakan angkutan umum ya. Tapi mungkin karena dia sudah terlalu puas menggunakan angkutan umum dan dia merasa oh kayaknya saya jauh lebih nyaman untuk tidak berdesak-desakan ya dengan angkutan umum ini saya pakai aja kendaraan pribadi. Nah, itu tadi dia sudah mendapatkan marginal utility sampai dengan disutility-nya. Kalau dikonsepkannya seperti ini ya tadi, jadi titiknya lama-lama titik kepuasannya di atas, lalu lama-kelamaan dia menurun, ya karena memang sudah kehilangan ya dan adanya budget mungkin keadaannya juga biaya untuk menikmati barang publik itu udah semakin mahal, jadi dia berpikir udah deh mendingan saya memiliki barang swasta aja gitu atau milik pribadi. Nah, kelemahannya dari Pigo ini dia teori tersebut didasarkan karena rasa tidak kepuasan marginal ya. Karena tadi seseorang itu ada batas konsumsi dan lama-kelamaan dia akan bosen. Nah, maka ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik. Nah, kepuasan dan tidak kepuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Mungkin ada orang yang merasa senang membayar pajak untuk menikmati barang publik, tapi ada juga orang yang nggak senang gitu. Terus-terusan dipungutin pajak, sementara barang publik yang dia rasakan juga ya B aja gitu ya. Mungkin bahkan bisa dibilang saya bukan penikmat si barang publik tersebut. Nah, teori yang kedua adalah teorinya Bowen mengenai penyediaan barang publik yang didasari oleh teori harga. Jadi setiap barang publik yang tercipta pasti akan ada kompensasi untuk membayar ya, untuk menikmati dari barang publik tersebut. Bisa saja misalnya teman-teman yang biasanya dulu sekolah, kalau saya tuh dulu dapat dana bantuan beasiswa lah gitu ya. Anggaplah misal kalau beasiswanya harus dibelikan barang, harus dibelikan buku, harus dibelikan tas, harus dibelikan sepatu. Maka walaupun dikategorikan sebagai barang publik, mungkin kualitasnya itu nggak sama seperti barang swasta yang kita miliki gitu. Kita bisa beli juga barang swasta, kualitasnya lebih bagus dibandingkan kita menggunakan si barang publik itu. Jadi kualitas harga ini dapat menentukan jumlah penyediaan barang publik dan tadi kualitas barang yang akan dimilikinya gitu ya. Tapi di sini ya Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Dan sekali barang publik tersedia, maka tidak seorang pun dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Nah, sampai dengan menurut Bowen, jumlah barang publik yang diasumsikan individu A sama dengan jumlah barang publik yang dikonsumsi atau diasumsikan oleh individu B. Sehingga apa yang dikonsumsi sama barang publik di A sama dengan barang publik yang dikonsumsi sama individu yang ada di B. Nah, kemudian kelemahan dari teori Bowen ini adalah menggunakan analisa hanya berbasis dari permintaan dan penawaran. Berarti tadi tidak mengukur adanya budget line harga yang mungkin ditetapkan sama pemerintah atau pengecualian sehingga masyarakat tidak mau menemukan kesenangan preferensi, maka akan barang tersebut sehingga kurva permintaan menjadi tidak ada. Jadi suka tidak suka ya orang mau nggak mau kayak terpaksa gitu ya harus mengkonsumsi barang publik. Nah, atau tadi anak-anak yang beasiswa tadi deh saya bilang harus dapat sepatunya merek
A, padahal kan sepatunya juga nggak bagus-bagus amat, tapi ya mau nggak mau karena dia sudah mendapat beasiswa bentuknya barang, sepatu, tas gitu ya, ya harus dikonsumsi, ya harus dimiliki. Atau teori lain dari Eric Lindahl ya, yang mau mengemukakan bahwa mirip dengan yang dikatakan Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa presentasi dari total biaya dari penyediaan barang publik. Jadi akumulasi dari penyediaan barang publik tersebut. Contohnya lagi kalau kita menggunakan beasiswa, maka konsumen ini nggak harus membayar satu persatu atau mengukur satu persatu dari manfaat sepatu, baju, tas dan lain-lain. Tapi mungkin masyarakat bisa mengukurnya gini, oh kalau dapat beasiswa gimana nih? Saya sekolahnya tertolong atau enggak gitu. Orang langsung mengukurnya seperti itu aja, terlepas dari fasilitas dan lain-lain mungkin yang diberikan tidak sempurna. Nah, ini proporsi biaya ya yang ditentukan, ada kurva A, ada kurva B. Orang akan memilih gitu bahwa ya lebih baik saya dapat beasiswa agar saya uang sekolahnya terbantu, nggak apa-apa deh gitu dapat sepatu yang mungkin kualitasnya tidak baik gitu, atau mungkin dari segi buku-buku atau mungkin tas juga tidak high grade quality gitu. Karena daripada saya harus membeli sendiri, merogoh kocek sendiri, proporsi biaya yang saya punya pasti akan jauh lebih besar gitu. Nah, sehingga kelemahan dari teori Lindahl adalah karena teori ini hanya membahas terkait barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta, tadi yang disampaikan bahwa ketika seseorang tidak mendapatkan beasiswa, memilih untuk tidak mengambil beasiswa, maka dia sebenarnya bisa mengambil barang swasta lainnya, beli sepatu, beli baju, beli tas yang memang sesuai dengan kemauan dan quality control yang dia suka gitu. Tapi kan kalau barang publik yang diukur sama Lindahl, ya udah ini hanya proporsi aja gitu. Daripada saya membayar uang sekolah, lebih baik saya dapat beasiswa gitu, dengan kita mengabaikan lah gitu adanya penyediaan-penyediaan atau mungkin beasiswa-beasiswa lainnya yang sifatnya datangnya dari swasta. Nah, sekian ya teman-teman untuk penjelasan pada hari ini. Ini referensi yang teman-teman bisa pelajari ya. Jadi teman-teman bisa baca, dan ada penelitian juga ya. Di sini saya cantumkan penelitian saya tentang dampak COVID terhadap perekonomian secara makro. Tahun 2000 sekitar 2020 ya saya lakukan penelitian ini. Nah, di sini teman-teman nanti bisa pelajari lewat jurnal bahwasannya bagaimana sih keadaan COVID ini mempengaruhi penyediaan barang publik. Ada masalah subsidi, ada masalah pembayaran pajak ya, bahkan angka pertumbuhan juga jadi menurun karena adanya permasalahan COVID tersebut. Teman-teman, sekian tadi penjelasan dari materi pertemuan pertama, sangat singkat ya. Nanti kita bisa diskusi lagi di kelas terkait bagaimana pemerintah mampu mengalokasikan sumber daya alam yang tersedia dan tahu fungsi pemerintah untuk menjaga stabilisasi dan juga distribusi sehingga masyarakat ini tadi kesejahteraannya terjamin. Dan terkait kita sebagai individu, kita bisa tahu bahwa barang yang tersedia ini ada penyediaannya basisnya pemerintah dan ada basisnya dari swasta. Bagaimana semestinya ada sekolah swasta yang menawarkan pendidikan, ada juga sekolah negeri yang menawarkan pendidikan dengan kualitas tarafnya yang harusnya sama gitu ya. Walaupun ada yang bayarnya lebih mahal, mungkin kelebihan dari fasilitasnya, tapi dari segi kurikulum, pencapaian materi, barang publik dan barang swasta dalam sektor pendidikan yang tadi saya sampaikan harusnya sama gitu, melahirkan misal sarjana-sarjana yang memang kompeten lah gitu di bidangnya. Atau mungkin barang-barang publik lain seperti teman-teman jauh lebih prefer ya menggunakan transportasi umum dibandingkan menggunakan transportasi yang punya pribadi ya. Tapi ada juga beberapa pihak orang yang lebih memilih menggunakan barang-barang yang sifatnya pribadi saja gitu daripada harus berdesak-desakan gitu ya untuk mengkonsumsi barang publik dan kemudian merasa dari segi fasilitasnya belum mumpuni. Terkadang orang memang jauh lebih memilih untuk menggunakan barang swasta gitu atau barang private ya. Nah, jadi hal tersebut bisa kita maknai akan perbedaan yang pola pandang standar sejahtera atau mungkin kesuksesan atau mungkin manfaat happiness akan konsumsi suatu barang itu kan beda-beda. Nah, itulah yang kita tidak bisa samakan dalam mata kuliah ekonomi publik ini. Teman-teman bisa mempelajari bagaimana tingkat konsumsi dan penyediaan barang publik itu tercipta sedemikian rupa. Baik teman-teman, sekian untuk video pembelajaran pada TM1 ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan mudah dimengerti, dan sampai ketemu di kelas untuk kita lanjut diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.